Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Senang berjumpa kalian lagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi di Microsoft Word, yaitu tentang latihan 2 dulu tentang drop cap yang pernah kalian lakukan dan pernah kalian kumpulkan. Ibu akan mengulang sedikit biar kalian lebih paham. Bagi yang belum mengumpulkan, tolong cepat dikumpulkan. Dan Ibu akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang superscript, double strike through, dan subscript. Oke, Ibu akan bahas dulu tentang latihan 2. Latihan 2 itu kalau nggak salah Ibu, kita membuat drop cap. Oke, di sini sudah Ibu lakukan formatnya ya. Udah Ibu ulang ya, baik jadi ulang lagi. Oke. Nah, ulang lagi ya, kalian perhatikan baik-baik. Kita akan mulai dari paragraf pertama. Nah, seperti biasa, judul dibuat di tengah, besarnya 14. Untuk paragraf pertama itu S, sosok S-nya kita blok. Nah, untuk membuat dia menjadi tulisan menjadi besar sendiri di antara tulisan lainnya dalam sebuah paragraf, hendaknya kalian mengambil dari tombol insert. Pilih drop cap, nanti ada tulisan drop cap option. Drop cap option. Nah, setelah drop cap option, nanti muncul kotak dari drop cap ini. Kalian ada 3 pilihan yang di sini. Sesuai catatannya, karena untuk membesarkan tulisan di antara teks yang ada dalam sebuah paragraf, kita memilih dengan pilihan dropped. Setelah pilih dropped, di sini ada pilihan berapa baris yang akan dia besarkan. Nah, kebetulan di buku LKS kalian bisa lihat ada berapa baris huruf itu dibesarkan dalam sebuah paragraf. Ada 3 baris, maka kita memilih 3. Jadi ini tidak usah kalian ganti, klik saja langsung oke. Otomatis huruf ini akan besar sendiri dari huruf lainnya. Kalau kalian ingin mengganti fontnya atau modalnya, kalian bisa klik S-nya dulu, terus ambil dari menu Home. Kita bisa ambil dari tulisannya brush script MT ya. Nah, otomatis dia akan berubah. Paragraf 1 sudah berubah seperti LKS yang sudah kita lakukan, maka kita akan melakukan di paragraf kedua. Paragraf kedua itu mengklik dari kata W. Nah, instruksinya sama, tinggal mengklik dari insert, pilih drop cap, pilih drop cap option. Setelah itu nanti muncul kotak dialog seperti ini. Pada pilihan paragraf kedua, kalian tidak usah memilih dropped. Kalau kalian lihat di LKS, tulisan itu akan besar sendiri, tapi dia berada di luar dari tulisan-tulisan lainnya dalam paragraf itu. Pilihan yang harus dilakukan adalah in margin. In margin. Setelah itu klik OK. Setelah in margin, kalian harus menggeser. Kenapa harus menggeser? Karena dia tulisannya harus menjorok ke bagian kanan dalam. Nah, untuk menggeser tersebut, kalian harus menggunakan dari ruler kalian. Kalian perhatikan dengan lambang yang namanya left indent. Left indent. Klik left indentnya jangan dilepas. Geserlah bagiannya itu ke dalam pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau misalnya dia tidak mau bergeser, diulang lagi. Ambil left indentnya, geser lagi. Nah, kalau kita lihat bergeser nggak dia? Cukup bergeser. Sekarang kita geser, huruf W ini ternyata ada baris yang masih tersisa. Sementara kalau di LKS, baris itu tidak ada. Jadi gimana caranya? Maka kita klik W-nya lagi, atau kita blok W-nya, maka nanti ada muncul kotak. Nampak nggak di sini kotaknya? Kita klik. Nah, ada kotak kecil di sini. Nah, ada kotak-kotak kecil abu-abu di sini. Kotak-kotak kecil abu-abu di sini. Kita besarkan saja, kita drag pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, otomatis tulisan yang tadi berada di bawahnya akan turut bergeser ke bagian kanannya. Karena dia akan full sendiri paling besar. Sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga sama saja, kita blok. Ulang lagi dari menu insert, drop cap option. Kita pilih ukuran dengan dropped. Karena paragraf ketiga ini hampir sama dengan paragraf pertama. Oke, maka otomatis dia akan sama ya. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah paragraf 1 dan paragraf 3. Untuk paragraf keempat ini hampir sama dengan paragraf kedua. Melakukan metodenya dengan cara yang sama. Pilih in margin, klik OK.
Nah, untuk menggeser ini, menggeser dia bagian ke dalam biar sama dia dengan W, kalian karena dia kecil, kalian besarkanlah dulu dia. Setelah itu, kalian ambil lambang left indent pada ruler, kalian geser dia perlahan-lahan. Nanti dia akan sama dengan W-nya di atas. Nah, sama ya, W sama G. Oke, untuk paragraf terakhir, sama saja dari drop cap, kita cukup memilih pilihannya adalah droplet karena dia tidak membesarkan sendiri tulisan tersebut. Hanya saja pada paragraf terakhir, besar tulisan pada paragraf itu cukup 2. Maka di sini kalian ganti dengan line to drops-nya 2. Kebawahkan saja ukurannya ya, jadi 2. Atau ketik langsung angka 2. Maka otomatis dia tidak terlalu besar. Sehingga dia mempunyai satu baris yang tersisa di bagian bawah. Nah, bagian ini atau cara-cara inilah yang digunakan untuk mengedit latihan 2-mu. Oke, sekarang kita ke latihan 3. Latihan 3 adalah materi untuk untuk minggu ini. Kalian akan Ibu berikan catatan di buku catat kalian lewat Edmodo. Nah, kalian bisa lihat nanti catatan kalian di sana, kalian catat ulang. Setelah itu kalian buatlah latihan ini, latihan 3. Setelah itu kalian kumpulkanlah latihan ini di Edmodo lewat grup kalian seperti biasa. Nah, biasalah setelah selesai, seperti biasa kalian selesai dulu ketiknya yang bagus, yang rapi, judulnya atur. Setelah itu kalian buatlah membesarkan superscript, subscript dan double strike rule. Nah, Ibu langsung praktekkan saja biar kalian langsung bisa mengerjakan. Superscript adalah format yang digunakan untuk menaikkan tulisan. Nanti kalian bisa baca di LKS-nya ya. Nah, di LKS-nya sudah Ibu berikan jawab keterangannya. Ya, superscript adalah format yang digunakan untuk menaikkan tulisan atau biasanya digunakan untuk pembuatan pangkat. Nah, sedangkan pada latihan ini Ibu langsung praktekkan saja bagaimana cara membuat pangkat. Nah, angka-angka ini sebaiknya kalian klik dengan menggunakan tombol CTRL. Jangan dilepas CTRL-nya. Kita bloknya sambil CTRL-nya jangan dilepas. Ini Ibu blok satu-satu, tapi CTRL-nya tidak usah dilepas dulu. Oke. Nah, ini Ibu sudah lakukan tombol CTRL. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa perhatikan di buku, di presentasi atau nanti kalian bacakan catatan. Untuk membuatnya, kalian bisa perhatikan di sini. Blok teks dulu, yang tadi seperti tadi, Ibu tekan CTRL, Ibu blok satu-satu, terus klik kanan, pilih font, maka nanti akan muncul kotak dialog, kalian tinggal checklist atau kalian pilih bagian yang harus kalian buat tanda. Misalnya tadi karena dia menaikkan tulisan, pilihlah superscript. Nah, sekarang pada latihan ini, udah Ibu blok, tinggal Ibu klik kanan, pilih font, seperti instruksi yang tadi di catatannya. Nah, setelah muncul seperti ini, pilihlah atau checklistlah superscript. Superscript, karena dia untuk menaikkan tulisan. Kalau sudah, klik OK. Nah, otomatis jadi ya. Oke, bagian yang kedua, perintahnya adalah membuat subscript. Subscript ini kebalikan dari superscript. Kalau tadi menaikkan tulisan, kalau subscript menurunkan tulisan. Ya, langkah-langkahnya sama. Blok teks, klik kanan, klik font, tandain saja. Nah, berhubung kita ada teksnya, Ibu praktekkan lagi nih. Nah, caranya, kalian blok dulu huruf-hurufnya. Blok, tekan CTRL, blok, tekan CTRL, blok tekan CTRL, kalian tandain ya. Kalau Ibu ada salah kata-katanya ya maafin karena Ibu lupa huruf-hurufnya. Nih, di blok, di blok, di blok, di blok, di blok. Nah, kalau sudah tinggal klik kanan lagi, sama caranya tadi kan. Klik kanan, pilih font, nanti muncul kotak dialog seperti ini.
Setelah kotak dialog ini muncul, kita tinggal memilih. Karena dia untuk menurunkan tulisan, pilihlah subscript. Tadi kan superscript, sekarang subscript. Oke. Maka otomatis dia membuat tulisan ini mengecil ke bawah. Ya kan? Kalau yang atas tadi dia menaikkan tulisan, ini menurunkan tulisan. Jelas beda. Yang ketiga adalah double strike through. Double strike through ini digunakan untuk membuat coretan. Karena tulisannya double, berarti dia membuat coretan sebanyak 2 kali. Seperti contoh yang ada di sini, ya atau tidak. Tidaknya itu dicoret 2 kali garis. Ya, perhatikan aja pada catatan ini. Kalau kita praktekkan pada kerjaan kita, tinggal aja kita blok. Nah, blok pelan-pelan, tekan Ctrl lagi, yang kita tidak perlukan. Blok pelan-pelan. Nah, setelah blok, tinggal klik kanan kayak yang Ibu perintahkan tadi. Nah, seandainya tidak ada masalah begini, kesulitan, bisa dari klik font, atau bisa juga kalian ambil bagian yang namanya font, pilih di sini, nanti akan muncul font juga. Tinggal milih lagi, mana yang harus kalian lakukan, double strike through ini dia, karena kita tadi ulang untuk membuat 2 coretan. Klik OK, otomatis dia akan ada 2 coretan nih untuk kata-kata yang udah kita blok tadi. Oke, yang terakhir strike through. Strike through ini hampir sama dengan double strike through. Cuman bedanya kalau double tadi 2 coretan, kalau strike through hanya 1 coretan. Anggap saja Ibu ingin mencoret kata perempuan. Klik kanan. Nah, kalau misalkan kesulitan seperti ini, gimana nih Bu ya? Nah, langsung aja ambil dari font. Sama aja toh. Klik strike through di checklist. Otomatis dia akan membuat coretan. Tapi bedanya kalau yang ini 1, yang ini 2. Oke, sampai sini sih materi kita. Jangan lupa ya, ini kalian judulnya dirapiin, di bold. Ya, nah, dibuat rapi tulisannya. Inilah hasil akhir dari latihan 3. Oke, seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu akan memberikan catatan ya. Lewat PowerPoint, kalian tinggal mencatat dari Edmodo yang sudah Ibu sharing ke kelas kalian. Bisa kalian baca, setelah itu kalian perhatikan video Ibu pelan-pelan, kalian praktekkan. Ya. Nah, ini yang tadi pakai keyboard. Nah, setelah itu kalian praktekkan pada latihan kalian, otomatis kalian akan bisa lanjutkan. Minggu depan materi kita akan kita buat dengan ulangan. Tolong catat di buku agenda, materi kita hari ini adalah superscript, subscript, dan double strike through. Minggu depan kita ketemu, tapi kita melalui ulangan saja. Ibu akan memberikan link ke kalian, kalian tinggal isi berupa soal. Materinya tentang pengenalan Microsoft Word. Pengenalan Microsoft Word kalian bisa pelajari pada halaman 2. Di sana ada lembar kerja Microsoft Word. Pelajarilah gambar-gambar dan ikonnya. Oke, itu saja. Tolong dicatat, tolong dibuat latihannya, kumpulkan di Edmodomu, di grup kelasnya. Di grup kelasnya jangan di tempat lain, nanti Ibu akan cek. Waktunya Ibu beri selama 1 minggu ke depan. Oke, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Terima kasih.